teman-teman, di sini kelompok 1 akan menyajikan video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Halo. Di sini kami dari kelompok 1 algoritma pemrograman. Kami akan menjelaskan tentang struktur algoritma pemrograman yang pertama, yaitu sekuensial. Oke, baik. Sebelum menjelaskan tentang pengurutan sekuensial ini, kami akan menjelaskan tentang struktur sekuensial. Yang nantinya ada pengertian struktur sekuensial. Di dalamnya itu ada definisi, yang kedua ada alur utama, lalu ada karakteristik. Di dalam karakteristik itu ada isi tunggal dan arus lurus. Yang ketiga itu nanti akan ada contoh harian. Lalu yang keempat itu ada penerapan contoh sulit dan contoh mudah. Baik, sebelum kita melakukan pemrograman algoritma sekuensial, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari algoritma sekuensial ini. Nah, sekuensial adalah struktur algoritma yang paling dasar, yang mana berisi rangkaian instruksi yang diproses secara berurutan satu per satu dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir sesuai dengan urutan penulisan algoritma yang dibuat. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk penyajian algoritma. Nah, yang pertama itu ada naratif. Naratif adalah bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa dalam sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang kedua, pseudocode. Apa sih itu pseudocode? Nah, teman-teman, pseudocode adalah bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa sehari-hari yang menyesuaikan dengan bahasa pemrograman. Nah, yang ketiga ada flowchart. Nah, flowchart adalah bahasa pemrogramannya yang menggunakan simbol-simbol seperti bentuk oval, persegi panjang, jajar genjang, dan kotak ketupat. Keempat adalah coding. Nah, coding ini kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Pascal dan aplikasi pendukung lainnya. Nah, teman-teman, adapun karakteristik algoritma sekuensial adalah yang pertama, tiap instruksi dikerjakan satu per satu. Yang kedua, tiap instruksi dilaksanakan sekali dan tidak ada instruksi yang diulang. Nah, yang ketiga, urutan instruksi yang dilaksanakan sama dan sesuai dengan instruksi yang dibuat. Nah, karakteristik yang keempat adalah akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma sekuensial menggunakan Pascal. Di sini kami menemukan salah satu kasus yang dimana tentang seorang anak yang bernama Andi. Dia ingin membeli sebuah tiket kereta dari keberangkatannya ke tempat tujuan keberangkatannya. Nah, pada kasus Andi ini, dia mengatakan bahwa dia harus menggunakan aplikasi untuk memesan tiket online. Nah, dalam dia memesan tiket online itu harus dilakukan secara langkah demi langkah dan terurut. Jika salah satu langkah yang terlewatkan, maka dia tidak bisa membeli tiket dan mendapatkan tiket kereta. Nah, dalam kasus Andi ini, kita bisa mengetahui bahwa algoritma yang sesuai untuk si Andi ini adalah algoritma sekuensial, di mana algoritma sekuensial adalah algoritma yang digunakan atau cara yang digunakan dalam algoritma sekuensial ini secara berurutan, langkah demi langkah, tanpa adanya percabangan atau perulangan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pseudocode dan flowchartnya, nah di sini kita diawali dengan naratif. Nah, di mana langkah pertamanya itu kita mengklik mulai. Nah, terus selanjutnya langkah kedua kita membuka aplikasi pemesanan tiket kereta. Lalu kita memilih nih stasiun keberangkatannya. Lalu memilih stasiun tujuan kita. Lalu kita memilih tanggal dan jadwal keberangkatan. Lalu kita mengisi nih data penumpang atau data kita. Terus kita memeriksa kembali data yang telah diisi, lalu melakukan pembayaran atau transaksi
terus sistem memverifikasi pembayaran, lalu sistem mengirimkan e-tiket, lalu langkah yang terakhir, Andi menerima e-tiket. Selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pseudodapat. Pseudodapat merupakan cara penulisan algoritma yang menggunakan bahasa sederhana dan terstruktur sehingga mudah dipahami oleh manusia. Pada contoh ini, pseudodapat menggambarkan langkah-langkah pemesanan tiket kereta secara ringkas dan sistematis. Dimulai dari membuka aplikasi, memilih stasiun keberangkatan dan tujuan, memilih jadwal, mengisi data penumpang, melakukan konfirmasi data, melakukan pembayaran hingga menerima tiket. Pseudodapat membantu kita memahami alur penyelesaian masalah sebelum algoritma diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian flowchart, di mana proses diawali dengan simbol mulai. Setelah itu, pengguna menentukan nama penumpang sebagai data yang diperlukan dalam pemesanan tiket. Langkah berikutnya adalah memilih stasiun keberangkatan, kemudian memilih stasiun tujuan sesuai dengan rute perjalanan yang diinginkan. Setelah menentukan stasiun asal dan tujuan, pengguna memiliki jadwal keberangkatan yang tersedia. Selanjutnya, pengguna melakukan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan memproses data pemesanan dan menampilkan informasi tiket yang berisi nama penumpang, stasiun asal, stasiun tujuan, serta jadwal keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemesanan tiket telah berhasil dilakukan dan pengguna akan menerima tiket sebagai bukti perjalanan. Setelah semua selesai, langkah selanjutnya proses berakhir pada simbol selesai. Dari flowchart tersebut dapat kita pahami bahwa setelah langkah-langkah harus dilakukan secara berurutan, jika ada satu langkah yang terlewati, maka proses pembelian tiket tidak dapat diselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengcoding di Pascal. Yang pertama itu kita ketahui bahwa tadi adalah program pembelian tiket, program pembelian tiket, program pembelian tiket, program pembelian tiket, tiket kereta, lalu kita buat usis CRT atau clear screen, yang dimana kegunaannya untuk memanggil atau memerintah kata-kata yang akan kita bikin nantinya. Terus kita buat var, ini variabel, yang mana tempat penyimpanan data yang akan kita gunakan tadi. Maka kita buatnya adalah asal keberangkatan kita dari mana, terus tujuan keberangkatan kita, lalu ada jadwal keberangkatan, ada nama kita, nama penumpang, dan di sini ada tipe data. Jadi tipe data yang kita gunakan di sini adalah string, yang dimana tipe data string ini tipe data yang menggabungkan antara huruf dan angka. Misalnya Jalan Merdeka nomor 3 gitu. Itu contoh tipe data ada string. Kalau contoh tipe data real itu adalah angka-angka yang berupa angka 1, angka 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita buat di sini, kita enter, lalu begin ini kegunaannya adalah sebagai tanda blok dari prosedur yang akan kita gunakan atau blok baru gitu, begin. Lalu kita buat uses CRT clear screen atau clear screen ya, CLRS, clear screen. Lalu write
red ini adalah teks atau data yang akan kita masukkan di layar. Misalkan di sini kan data yang kita masukkan itu adalah untuk pembelian tiket penumpang ya. Maka kita buatkan nama datanya pembelian tiket penumpang. Tiket penumpang boleh, atau tiket kita buat aja tiket kereta. Lalu kita sesuaikan dengan struktur pengkodingannya, lalu kita buat word lalu kita isi datanya. Ada nama penumpang, masukkan nama penumpangnya, nama penumpang, terus redline ini adalah input, atau fungsi readline ini adalah untuk membaca input atau teks yang kita masukkan tadi. Maka readline ini kan kayak kata perintah gitu untuk memasukkan nama. Readline ini masukkan nama penumpang, lalu kita buatlah nama titik koma, lalu kita buat lagi nama stasiun keberangkatan, masukkan stasiun keberangkatan atau stasiun asal juga boleh. Jangan lupa setiap akhiran ini kita akhiri dengan titik koma. Lalu redline asal, koma, lalu kita buat lagi red untuk stasiun tujuan kita mau kemana gitu. Masukkan stasiun tujuan kita, stasiun tujuan kita mau kemana. Lalu di redline-nya kita buat tujuan, karena kita ingin mengetahui bagaimana di mana tujuan kita, stasiun tujuan kita. Baik, tadi ada beberapa kesalahan ketika kita di compile itu hasilnya tidak bisa di compile. Maka di sini ada beberapa perbaikan baik dari segi tulisan maupun tanda titik koma sehingga jadilah seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara kita mengcoding sesuai dengan struktur algoritma sequential. Jadi ketika sudah selesai kita buat codingnya, lalu kita tekan compile, lalu setelah compile kita klik compile, maka tampilannya seperti ini. Itu tandanya berarti coding yang kita buat sudah sukses. Baik, di sini kita klik run. Baik, ini adalah kondisi tampilan setelah kita run tadi. Di sini tinggal kita masukkan nama penumpang. Misalnya Gio Pratama. Baik, kita masukkan nama penumpang misalnya Gio Pratama. Lalu enter. Masukkan stasiun keberangkatan misalnya Batam. Stasiun keberangkatan misalnya Batam.
misalnya Batam. Lalu stasiun tujuan misalnya Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Lalu jadwal keberangkatannya jam 10.00. Baik, ini adalah bentuk setelah kita run dan adalah output yang dihasilkan dari pemesanan tiket kasus tadi. Inilah contoh yang akan dihasilkan. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi algoritma sequential adalah di mana struktur algoritma paling dasar setiap instruksinya dijalankan satu persatu secara berurutan dari atas ke bawah, tidak ada perulangan. Nah, teman-teman, di mana algoritma sequential ini juga menjadi fondasi utama dalam pemrograman sebelum mempelajari struktur yang lebih kompleks seperti percabangan dan pengulangan. Nah, teman-teman, meskipun terlihat sederhana, pemahaman yang baik terhadap struktur ini sangat penting karena hampir semua program, seberapapun kompleksnya, tetap memiliki alur sequential sebagai kerangka dasarnya.